kembali kita berjumpa dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM dari CBM 7 TV. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar akan membagikan rema kepada saudara dari Amsal pasal 12 ayat 8. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Saya ulang. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Saya mengenal seseorang, saudaraku. Mungkin masa lalunya banyak mengalami kesukaran hidup, lahir dari keluarga yang susah. Lalu ketika dia masuk di dalam satu gereja, dia rindu ingin dihormati, diperlakukan lebih baik dari orang yang lain, diperlakukan secara khusus. Nah, dan kemudian karena mungkin gembalanya tidak mampu, karena nggak ada gembala yang mampu melakukan itu, saudaraku. Kalau 100 aja jemaat nggak mungkin, belum lagi anak-anaknya. Nah, tapi akhirnya orang-orang yang seperti ini menjadi marah, menyimpan akar pahit, melakukan penilaian-penilaian yang mungkin negatif, dan kemudian menghakimi. Setelah sakitnya menghakimi, kemudian dia menceritakan itu ke banyak orang. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin dia terpuaskan. Dia ingin dibelas kasihani orang, dia ingin dihargai, dia ingin dianggap, dia ingin dipuji. Tapi lihatlah kata Alkitab, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Bagaimanapun hebatnya kita bersandiwara mengorbankan orang lain demi nama baik kita, saudaraku, orang akan tetap melihat seperti apa sih hidupmu, ya, seperti apa. Itulah engkau akan dipuji seimbang, bukan karena pintar kata-kata, perbuatanmu benar apa tidak. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina, saudaraku. Sebenarnya ini adalah suatu gambaran kepada orang, seorang pelayan yang rendah hati. Rendah hati itu zaman dulu kalau misalnya seperti Yohanes Pembaptis. Semua bangsa Israel mengakui Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar. Bahkan orang-orang Yahudi ahli Taurat takut dan mengakui dia benar-benar seorang nabi. Nah, namun ketika murid-murid dan orang Farisi datang kepada dia bertanya, engkaukah dia Mesias yang dijanjikan itu? Dengan merendahkan hati dia mengatakan, bukan aku, tetapi untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ini dia sering. Kadang saya di dalam pelayanan juga, saya melihat banyak anak-anak Tuhan ketika kita suruh berdoa atau pelayanan, karena kerendahan hati, kadang dia menolak. Aduh, saya nggak bisa, aduh saya belum berpengalaman, aduh. Itu dia menolak karena kerendahan hati, bukan dia nggak bisa. Nah, kadangkala saya sebagai seorang gembala mengerti hal ini, memberikan suatu semangat kepada orang itu. Banyak sekali yang terlatih orang dari pelayanan kami, orang-orang yang minder, orang-orang yang terluka, orang-orang yang rendah hati. Tapi selalu aja ada orang yang tidak mau menjadi orang kecil, langsung mengangkat dirinya besar, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya mampu. Lalu kadang orang-orang yang tidak mau menjadikan dirinya menjadi hamba, ingin menjadi tuan, ingin menjadi bos, biasanya akan menunjukkan tanpa dia sadari tindakan-tindakan negatif, saudaraku. Nah, pekerjaan seorang hamba adalah taat kepada tuannya. Maka hamba itu akan mendapat berkat, ya, dan panjang umur. Tetapi jika tidak taat, akan dibuang tuan. Ya, kalau tuan kita manusia, jelas cepat. Tapi kalau tuan kita Tuhan, wow, siapa yang bisa membebaskan kita dari cengkeraman Tuhan? Hamba tidak boleh membantah. Nih, ingat nih, jemaat Tuhan, kalau kau menganggap dirimu adalah hamba Tuhan, engkau tidak boleh membantah, menuntut atau protes.
Ketika kau bekerja keras, lakukan semua itu dengan ikhlas, dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Ya, orang kecil bukan orang besar. Kalau orang besar ya yang mempunyai pengaruh luas, ya pengaruh luas. Orang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, pejabat, ya seperti ini biasanya kaya secara material. Nah, orang ini memang kuat, ya kuat, linknya apalah segala sesuatu, luas, kaya secara material seperti itu. Nah, tetapi orang kecil diingatkan, kita sebagai orang sederhana, udah jangan berlagak besar lah, berlagak pintar, berlagak kudus, berlagak nabi apalagi saudaraku. Kasihan orang-orang tertipu oleh kita, ya. Banyak tuh meniru-niru, ya, meniru yang baik dengan hati tulus, hati jujur nggak apa-apa. Tapi meniru-niru demi kepentingan pribadi dan tidak mau merendahkan diri. Nah, ini yang berbahaya. Orang yang berlagak menjadi orang besar berarti dia tidak mengenal dirinya dengan baik. Dia berlagak tahu padahal sebenarnya tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Nah, demikianlah arti daripada rema yang saya dapat daripada Amsal 12 ayat 8 ini. Jadi perhatikanlah, gak usah kita berlagak, karena hasil perbuatan kita itu nanti akan muncul dan kita akan dipuji seimbang dengan apa yang kita perbuat. Akal budi kita kalau baik, kita akan mengubah orang lain baik. Jangan saudara pura-pura baik, tahu-tahu di luar liar. Wah, sudahlah. Demikian saudaraku, firman yang bisa saya bagikan. Perhatikanlah setiap hari kitab Amsal ini. Jangan saudara menikmati makanan minuman jasmani sebelum saudara menikmati firman Tuhan. Gemukkan dulu rohmu, sehatkan dulu rohmu. No Bible, no breakfast. Itu menjadi moto kita setiap hari selama-lamanya sampai Yesus datang. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 pagi. Sudah ada di YouTube saudaraku dengan rema yang baru. God bless you.